Shalom, kembali lagi di channel saya ini. Kali ini kita akan bahas tentang pandangan Alkitab mengenai kejiwaan atau yang disebut dengan gangguan psikologis pada manusia. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kecemasan. Kerap kali orang menyebutnya dengan anxiety. Apa itu kecemasan? Kecemasan adalah sebuah hal yang membuat jiwa seseorang menjadi lebih takut, khawatir dengan berbagai-bagai hal yang belum terjadi dalam hidupnya, tetapi sudah terlebih dahulu mengkhawatirkannya. Langsung saja kita buka nats Alkitab kita dari Ayub 3 ayat 25 sampai dengan 26. Saya akan baca buat kita semua. Ayub 3 ayat 25 sampai yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Dari ayat ini, kita boleh ambil kesimpulan bahwa kalau semakin kita mencemaskan hidup kita, semakin kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi akan hidup kita, maka mungkin hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka di sini apa yang Ayub takutkan, apa yang Ayub cemaskan, artinya dicemaskan belum terjadi, namun ia telah terlalu berlebihan kecemasannya. Inilah yang boleh menyebabkan mental kita atau jiwa kita semakin down karena rasa cemas itu, atau yang kita sebut dengan anxiety tadi. Nah, kita lihat dalam ayat lain lagi dari Amsal 15 ayat 16 yang berbunyi demikian. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Nah, hal di sini apa? Banyak harta mempunyai nats ini mengatakan bahwa semakin kita mengejar yang namanya harta kekayaan, maka akan membuat tubuh kita semakin cemas, pikiran kita semakin kacau, karena di pikiran kita hanya ingin mendapatkan harta yang banyak. Jadi di sini nats ini mengatakan bahwa semakin kita mengejar yang namanya harta kekayaan, maka akan membuat tubuh kita semakin cemas, pikiran kita semakin kacau, karena di pikiran kita hanya ingin mendapatkan harta yang banyak. Jadi di sini kekayaan itu bisa membuat seseorang menjadi cemas. Bagaimana dengan hartaku yang di sana? Bagaimana dengan hartaku yang di sini? Apakah baik-baik saja? Nah, makanya dikatakan tadi lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Namun di sini penulis kami bukan menyuruh agar kita semua tidak bekerja ya. Namun di sini jangan melebihi kapasitas tenaga yang kita punya. Jangan sampai ingin mempunyai banyak harta, kita korbankan banyak hal. Tenaga kita, pikiran kita, bahkan hal-hal yang lain kita korbankan hanya untuk mempunyai harta itu. Nah, karena ketika kita nanti sudah mempunyainya, maka akan banyak timbul kecemasan-kecemasan yang kita punya. Banyak hal yang membuat kita akan semakin merasa tertekan, merasa depresi, oleh karena harta yang kita punya. Nah, berikutnya yaitu cemas akibat kepemimpinan. Boleh kita lihat dari Lukas 9 ayat 7. Dalam ini berkata Raja Herodes mendengar bahwa Yesus akan lahir. Nah, oleh karena itu dia sangat cemas dan ketakutan. Dan dia merasa bahwa dia akan tersaingi. Jadi hal kepemimpinan juga membuat seseorang menjadi cemas. Bagaimana nanti akunya? Kalau ada sainganku, aku pasti akan gelisah. Aku pasti tidak akan diangkat lagi. Nah, itu tentang cemas akibat kepemimpinan. Nah, kemudian apa nasihat firman Tuhan tentang kecemasan? Itu boleh kita lihat atau jalan keluar yang kita peroleh dari Mazmur 107 ayat 6. Di situ dikatakan, berserulah dalam kesesakan, maka kita akan dilepaskan dari kecemasan. Agar kecemasan tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita boleh berseru kepada Tuhan.
Dia yang sanggup melepaskan segala kecemasan. Berseru artinya memanggil nama Tuhan di setiap langkah kita, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala aspek, baik persoalan apapun, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, anak, kerabat, atau rekan-rekan kita. Yakinlah bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Agar hati kita tetap nyaman dan tentram dan damai sejahtera, marilah selalu mengucap syukur dalam segala hal. Rasa syukur mampu menciptakan energi positif dalam diri kita. Nah, yang kemudian firman Tuhan juga berkata, jangan mencemaskan kebutuhan sehari-hari. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita yang ciptakan dengan tangannya akan tetap terpelihara. Namun demikian, kita harus juga bekerja. Karena tidak bekerja artinya tidak makan. Itulah firman Tuhan. Namun bekerja jangan sampai berlebihan. Tenaga dan kesehatan kita terbuang sia-sia hanya untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Marilah kita belajar menghargai apa yang kita punya, menjauhkan rasa cemas, rasa gelisah, dan rasa ketakutan pada diri kita. Sekian, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin.